Oke, hari ini kita akan bicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Background-nya Undang-Undang Cipta Kerja, kenapa perlu? Karena ternyata negeri kita terlalu besar dan rakyatnya terlalu banyak. Karena terlalu banyak, ekonominya tidak cepat tumbuh, sehingga saat ini kita sebelum COVID, lebih dari 7 juta orang itu menganggur. 7 juta orang lebih menganggur terbuka. Belum lagi yang setengah menganggur, yang bekerja di sektor informal misalnya. Oleh sebab itu pemerintah melihat apa masalahnya. Kenapa kita tidak bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat? Kenapa pertumbuhan ekonomi kita itu lamban? Kenapa kita tidak mampu memberikan lapangan kerja yang cepat kepada rakyat kita, orang-orang muda, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang baru tamat dari universitas, kepada orang-orang yang tamat SMK, SMA yang tidak melanjutkan pendidikan. Nah, hasil studi itu menunjukkan bahwa negeri kita ini tidak bisa tumbuh cepat karena terlalu banyak aturan, terlalu banyak regulasi, terlalu banyak peraturan, terlalu banyak undang-undang, terlalu banyak perda, terlalu banyak macam-macam. Negeri ini sudah inflasi dengan aturan. Waktu saya di Bappenas dulu itu waktu tahun 2016 ya, 2016-17 kita melakukan survei, waktu itu ada 42.000 regulasi di Republik ini. Dan waktu itu Presiden perintahkan potong setengah paling sedikit. Tetapi pemotongannya tidak selancar pembuatannya. Barangkali jumlahnya sekarang sudah lebih dari 42.000 lagi. Jadi kalau misalnya ada sebuah negara maju karena banyak regulasi, banyak aturan, maka Indonesia sudah jadi negara yang luar biasa majunya. Ya, ini kesalahan para sarjana hukum ini, seperti moderator, suka bikin aturan. Oleh sebab itu, ya, kita pemerintah menyadari masalah ini, akhirnya akibat dari terlalu banyak regulasi, terlalu banyak izin, terlalu banyak nitty-gritty, tetek bengek dalam urusan karena akibat regulasi, akhirnya ekonomi kita cuma bisa tumbuh 5% setahun sebelum COVID. Kalau 5% tumbuh ekonomi, secara rule of thumb, 1% tumbuh ekonomi itu bisa menciptakan lapangan kerja cuma sekitar 500.000. Jadi kalau 5%, secara rule of thumb bisa tumbuh lapangan kerja tercipta sekitar 2,5 juta. Ya, itu salah satu. Nah, kalau misalnya kita bisa tumbuh 7%, berarti bisa 3,5 juta atau lebih lapangan kerja yang tercipta. Kalau kita bisa tumbuh 8%, bisa 4 juta lapangan kerja yang tercipta. Kemudian gambaran lain adalah setiap tahun sekitar 2,5 juta, itu lapangan angkatan kerja baru yang masuk ke pasar tenaga kerja, yang mencari kerja. Kalau tumbuh kita ekonomi 5%, berarti cuma mampu menampung orang-orang yang angkatan kerja baru yang masuk ke lapangan kerja. Dan 7 juta yang menganggur harus bersaing dengan yang baru ini. Ya. Oleh sebab itu pemerintah menyadari kita perlu perbaiki tentang bagaimana iklim dunia usaha, iklim investasi, iklim penciptaan lapangan kerja. Karena itu studi yang saya sebutkan tadi, pemerintah menyadari terlalu banyak regulasi, terlalu banyak izin-izin. Bapak pernah ngurus izin nggak? Kadang-kadang ngurus IMB itu waktunya setengah tahun, setelah jadi cuma selembar kertas, nggak ada yang ngawasin lagi. Ya kan? Padahal ngurusnya setengah mati, sibuk, capek, mahal. Pernah ngurus sertifikat nggak di masa lalu? Betapa sulitnya ngurus sertifikat, ya kan? Nah, itu misalnya karena regulasi yang banyak dan karena birokrasi kita yang belum efisien. Maka pemerintah mengusulkan kita bikin sebuah undang-undang untuk memudahkan penciptaan lapangan kerja. Maka dimajukanlah Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuannya adalah supaya lapangan kerja bisa tercipta lebih cepat, lebih banyak,
supaya kita bisa tumbuh seperti Cina. Cina itu pernah tumbuhnya itu 1 tahun di atas 10%, bertahun-tahun. Akibatnya Cina dengan penduduk 1,3 miliar, mereka nggak banyak masalah pengangguran. Filipina waktu Duterte berkuasa tumbuh juga 8%. India awal-awal Perdana Menteri Modi menjadi Perdana Menteri tumbuhnya 8%. Kita zaman Orde Baru tumbuh juga kita 7-8%. Artinya kita bisa tumbuh cepat kalau aturan-aturan itu disederhanakan. Maka lahirlah undang-undang atau RUU Cipta Kerja. Ya. Kalau RUU Cipta Kerja lahir, maka tujuan akhirnya adalah penciptaan lapangan kerja terjadi, ya, lapangan kerja banyak, sehingga suatu saat nanti penganggur kita yang ada itu akan terserap ke dalam lapangan kerja yang ada. Orang-orang yang angkatan kerja baru tidak lagi sulit-sulit cari kerja, karena ketercipta lapangan kerja yang cukup. Orang-orang kita yang terpaksa selama ini merantau ke luar negeri mencari pekerjaan, mereka akan kembali ke dalam negeri, sehingga nanti kemakmuran kita akan bisa kita capai. Nah, karena undang-undang ini, karena aturan terlalu banyak, caranya gimana memperbaikin? Maka dipakailah metode omnibus, ya, omnibus atau omnibus, ya, law. Apa itu omnibus law? Satu undang-undang memperbaiki sekian puluh undang-undang. Satu undang-undang memperbaiki sekian puluh undang-undang. Kalau selama ini dengan mekanisme biasa, kalau kita mengubah undang-undang, satu undang-undang dengan satu undang-undang. Nah, undang-undang yang mempengaruhi cipta lapangan kerja ini paling sedikit ada 79 undang-undang, paling sedikit nih. 79 undang-undang yang mengganggu penciptaan lapangan kerja. Kalau kita ubah dengan pola lama, berarti setiap undang-undang diubah dengan satu undang-undang, perlu 79 undang-undang. Kalau undang-undang membuat 1 tahun satu undang-undang, berarti perlu 79 tahun baru beres itu. Oleh sebab itu dengan Omnibus Law, pemerintah memperbaiki satu undang-undang, sebuah undang-undang ini memperbaiki ada sekian puluh banyak undang-undang. Ya, itu konsep Omnibus Law-nya, ya. Nah, jadi kalau Bapak lihat misalnya di sini tujuan akhirnya apa? Bukan undang-undangnya yang ini, perbaikannya halaman 8 misalnya. Yang kita ingin ciptakan adalah supaya lapangan kerja tercipta, ini pendapatan masyarakat meningkat, orang bisa bekerja dengan baik dan banyak pekerjaan, ya. Ini kondisi hari ini sebelum Covid ini loh. Kalau sudah Covid lebih parah lagi dampaknya. Sebelum Covid pendapatan rata-rata orang Indonesia 4,6 juta per kepala per tahun. Ya. Kalau berhasil undang-undang Omnibus Cipta Kerja ini kita buat, maka pada tahun 2024 bisa pendapatan antara 7 sampai dengan 8 juta per kepala. Pada tahun 2045 pendapatan per kapita Indonesia akan menjadi 20 juta per kepala. Apakah bisa? Bisa. Banyak negara telah mencapai yang seperti ini. Malaysia waktu awal merdeka tidak jauh beda dengan kita. Pendapatan mereka sekarang sudah $20.000 lebih. Singapura tidak jauh beda dengan kita. Pendapatan dia sekarang sudah 30 juta lebih per kepala, ya kan? $30.000, sekitar 45 juta per kepala. Thailand juga begitu. Cina yang pembangunan lebih lambat dari kita, sekarang sudah menyalip kita. Karena mereka cepatnya pencipta lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Itulah tujuan akhir. Tujuan akhir adalah Indonesia menjadi negara maju, adil, dan makmur. Sebagaimana diinginkan oleh para pendiri Republik. Caranya apa? Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Dengan metode omnibus. Kita lihat misalnya lampiran berikutnya. Dengan undang-undang ini akan memperbaiki, ya, ini
79 undang-undang yang di pojok kanan ini. Akan memperbaiki 79 undang-undang dengan satu RUU yang memperbaiki 1.203 pasal. Bidang-bidang apa aja? Ini perizinan ini yang paling banyak. Yang hidup kita sekarang dengan izin, dan izin. Untuk bikin listrik perlu izin sampai ratusan. Mengurus yang ratusan itu perlu waktu 4 tahun. Sehingga mungkin di Kolaka baru sekarang aja nggak mati-mati listriknya. Tadinya nggak tahu sekarang masih mati-mati listrik nggak di Kolaka. Itu karena banyaknya izin. Alhamdulillah Pak Menteri. Alhamdulillah masih mati, alhamdulillah tidak mati lagi. Untuk sekarang sudah jarang mati Pak Menteri. Sudah jarang mati. Alhamdulillah. Itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi begitu menjadi presiden. Yang pertama adalah bereskan masalah izin-izin di listrik. Dari 400-an jenis izin, kita kurangi menjadi 50 jenis izin. Sekarang mau dikurangi lagi jadi belasan izin aja. Sehingga akibatnya investasi bisa terjadi di sektor kelistrikan, listrik dibangun, masyarakat bisa tidur dalam terang benderang. Nah, ini ada 52 undang-undang yang mengganggu izin-izin itu loh. 1042 pasal sendiri. Ya, macam-macam, nggak ada, mungkin ke belakang aja nggak perlu izin. Tapi ada juga jangan di daerah mengatur orang ke belakang pun pakai izin. Kemudian peserta investasi ada 4 undang-undang, masalah tenaga kerja 3 undang-undang. Ini yang hari ini demo ini adalah yang serikat buruh karena mereka terganggu dengan undang-undang ini, karena mereka merasa nyaman dengan apa yang ada sekarang, tidak mau perubahan ke arah lebih baik karena comfort zone-nya mereka terganggu. Kemudahan perlindungan UMKM 3 undang-undang. Kemudian kemudahan berusaha 9 undang-undang dan lain-lain. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tujuan pemerintah adalah ayo kita cipta kerja sebanyak mungkin, semudah mungkin, secepat mungkin, sebanyak mungkin. Tujuannya itu. Oleh sebab itu, siapa yang setuju? Saya yakin semua orang yang mahasiswa yang sedang mau mencari kerja akan butuhkan undang-undang ini. Industri yang sedang mau berusaha memerlukan undang-undang ini. Para pengusaha yang mau berusaha, pengusaha kecil yang berusaha memerlukan undang-undang ini supaya usahanya mudah, ya kan? Ada orang Bapak mungkin mendengar, wah ini undang-undang ini untuk pengusaha besar. Itu tidak benar. Tidak benar sama sekali. Untuk diketahui pengusaha besar, betapa sulit pun mereka bisa melakukan. Cuma perlu waktu aja, tambah uang lebih banyak. Ya, karena bagi pengusaha besar mereka bisa sewa lawyer, bisa sewa advisor, bisa sewa lobby, bisa bayar kickback, macam-macam mereka bisa lakukan. Tujuannya tidak tercapai. Tapi kalau pengusaha kecil, mungkin atau mahasiswa di Universitas Universitas Kolaka ini yang menjadi pengusaha, setengah mati sulit. Kalau mau lobby tidak punya duit, mau sewa lawyer, uang pas-pasan. Jadi yang paling dirugikan adalah pengusaha-pengusaha UMKM, pengusaha-pengusaha kecil, pengusaha-pengusaha menengah ke bawah yang selama ini sulit sekali akibat banyaknya aturan. Jadi tujuannya adalah untuk itu. Siapa yang tidak setuju? Yang tidak setuju terutama 2 hal, 2 sebab. Karena tidak tahu isi undang-undang ini, RUU ini, atau yang kedua karena kepentingannya terganggu. Kalau tidak tahu, maka tugas kita memberitahu. Termasuk misalnya Universitas Kolaka ini, Bapak mengundang saya untuk bicara, wah luar biasa, saya senang sekali bisa bicara sama saudara-saudara saya, dosen-dosen, mahasiswa Universitas Kolaka. Ya kan, karena dalam rangka kita memberitahu kepada orang yang tidak tahu. Tapi kalau bukan tidak tahu, tapi karena ada kepentingannya terganggu, nah ini maka demo biasanya jawabannya, nggak bisa kita jelaskan. Mereka demo. Jadi oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, itu tujuan undang-undang itu. Nanti teknisnya, detailnya, apa yang diisi, apa isi, dan bagaimana caranya undang-undang ini mencapai tujuan, Pak Dirjen akan menyampaikan lebih lanjut. Barangkali itu pengantar saya
Tapi saya ada rapat yang lain, nanti kalau ada waktu pada tahap terakhir, saya akan ikut lagi. Kalau tidak ada waktu karena ada agenda lain, Pak Moderator, Pak Rektor, Bapak-Bapak sekalian, saya mohon maaf. Ada Pak Andi, ada Dirjen di sini, ada banyak sekali Bapak-Bapak bos-bos ATR BPN ada dalam forum kita ini. Ya, selamat melakukan webinar. Terima kasih banyak Pak Andi dan semua yang terlibat. Salam saya untuk Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.